Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini Iran dan Israel lagi memanas, guys. Mereka diambang perang, guys. Wow, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa mereka ini nggak kapok-kapok perang gitu? Kenapa Iran ini keras kepala gitu? Udah kalah tapi keras kepala, nggak tahu diri gitu, nggak introspeksi diri gitu. Apa alasannya? Apakah karena pemimpinnya yaitu Ayatollah? Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Israel itu menargetkan kepala daripada Ayatollah? Kemudian, kalau saya perhatikan tuh ya, di Iran itu poligami itu dilegalkan ya, tidak dilarang, tidak diharamkan. Nah, ada satu wakil presiden di Iran yang membunuh istrinya sendiri hanya karena menolak yang namanya poligami. Bayangkan, sampai membunuh istrinya sendiri hanya menolak yang namanya poligami, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka masih menghalalkan poligami padahal itu sumber daripada permasalahan? Kemudian, apakah Iran dan Israel ini akan perang dalam waktu dekat? Siapa yang akan mulai menyerang duluan? Apakah Iran atau Israel? Nah guys, ternyata wakil presiden daripada Iran, mantan wakil presiden daripada Iran bernama Najafi, dia pernah membunuh istrinya, guys. Wow, luar binasa. Bayangkan sampai membunuh istrinya sendiri, seorang wakil presiden, guys. Bukan kaleng-kaleng, ya. Orang yang sangat-sangat dihargai di Iran, tapi membunuh istrinya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena dia minta izin poligami dan istrinya nggak mau, sehingga istri pertamanya dibunuh, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sebenarnya menghalalkan poligami ini semacam masalah atau tidak? Jadi mohon maaf ya guys ya, saya tidak, mengatakan bahwa semua umat muslim itu suka berpoligami, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ada juga teman saya yang setia dengan istrinya, ada teman saya orang Jawa Timur, dia sangat setia dengan istrinya, dia tidak pernah yang namanya poligami. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sebagian besar gitu ya, nggak sebagian besar ya, ya pada umumnya lah gitu ya. Pada umumnya kalau saya perhatikan ya mereka ya sangat suka poligami gitu. Apa pengaruh daripada poligami ini terhadap kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi. Jadi gini guys, kalau misalnya nih ya ada seorang pria misalnya baru punya duit ya, lalu dia pengen poligami, kan butuh duit lagi kan? Ya nggak sih? Masih punya duit dikit nih ya buat apa poligami misalnya. Kan kalau sudah poligami itu kan butuh biaya lagi, istri pertama, istri kedua gitu ya, istri ketiga dan lain sebagainya. Jadi modalnya itu cukup banyak gitu ya untuk bikin istri banyak gitu. Dia nggak ada peluang lagi untuk misalnya nih ya bikin usaha gitu supaya negara maju ya, supaya pendidikan bagus ya, supaya pendidikan berkualitas, ngegaji guru misalnya, guru dari luar negeri dan sebagainya misalnya. Maka ini tidak ada peluang lagi karena apa? Karena
duitnya sudah habis untuk membiayai yang namanya istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan lain sebagainya. Jadi ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa, guys, tanpa kita sadari, sangat mempengaruhi. Kemudian kalau kita misalnya punya anak banyak gitu ya, terus anak kita itu stunting, kurang gizi karena kita nggak punya biaya misalnya, ini kan eee, menghancurkan generasi penerus bangsa ya, tanpa kita sadari. Cuman ya warga Konoha kan nggak berpikir sejauh ini ya. Yang penting mereka ya, itu poligami poligami gitu. Jadi dugaan saya tidak mengatakan bahwa dalam agama Islam itu poligami itu nggak boleh ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ya sah-sah aja, nggak jadi masalah ya. Tapi kan gini guys, culture atau budaya itu belum tentu benar gitu ya. Culture dan budaya itu sebenarnya harus disesuaikan dengan lingkungan. Jadi kalau boleh jujur, agama Kristen itu sebenarnya dalam kitab suci, agama Kristen itu perjanjian lama itu sebenarnya nggak ada secara eksplisit mengatakan bahwa nggak boleh poligami, nggak ada. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, karena nabi ataupun raja-raja daripada agama Kristen itu sendiri seperti Raja Daud ya, Salomo, Sulaiman dan lain sebagainya itu ya mereka punya istri lebih dari satu ya. Jadi itu artinya ya nggak ada ayat yang mengatakan bahwa misalnya nih ya, secara eksplisit mengatakan dilarang gitu ya. Walaupun ya dalam agama Kristen itu nggak boleh poligami ya, harus setia semati gitu ya. Tapi gini guys, orang Kristen itu kan ada kesepakatan gitu. Jadi kalau saya bandingkan antara agama Kristen dengan agama Islam itu, dalam agama Kristen itu ada satu kesepakatan gitu ya, bahwa poligami itu nggak boleh gitu. Jadi ada semacam tradisi secara tidak tertulis ya, tapi disepakati orang Kristen itu sendiri, yaitu orang Kristen itu punya tradisi untuk tidak poligami ya. Kenapa? Karena mereka itu sudah banyak introspeksi diri gitu ya. Karena agama Kristen itu kan sudah termasuk agama yang tua ya. Jadi dari dulu terus ada perubahan ya, ada introspeksi diri, masukkan diri dengan lingkungan, masukkan diri dengan lingkungan terus. Sehingga agama Kristen itu diterima di seluruh dunia gitu ya. Sangat jarang saya melihat ya agama Kristen itu mempersekusi rumah ibadah orang lain, sangat jarang sekali. Kemudian bubarin paksa orang lain gitu ya. Orang lagi ibadah diganggu, sangat jarang sekali ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, mengajarkan toleransi terhadap orang Kristen itu sama seperti mengajarkan bebek berenang, sama seperti mengajarkan ikan berenang. Ya, orang Kristen itu ya toleransi sejauh ini ya kalau saya perhatikan ya. Saya tidak mengeneralisasi semuanya. Maksudnya gini, menurut data seperti itu guys ya. Kalau misalnya ada data yang baru ya, ada yang mengatakan bahwa orang Kristen itu intoleran dan sebagainya, ya sok aja kasih datanya aja gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu overall ya orang Kristen itu sangat-sangat toleransi ya. Bahkan saya ngalami sendiri gitu ya. Kalau saya kritik agama mayoritas di Konoha itu, maka saya akan diteror gitu ya. Kemudian saya akan diancam pembunuhan dan lain sebagainya. Sementara kalau saya kritik agama Kristen itu nggak segitunya, biasa aja gitu. Ya kalau kita berdebat gitu ya, sesama orang Indonesia berdebat gitu ya, atau antar umat beragama berdebat. Saya tuh sering berdebat dengan umat Kristen, tapi nggak berakhir pengancaman gitu. Itu kalau saya perhatikan. Karena gini guys ya, agama itu kan suatu hal yang objektif ya, subjektif ya, bukan objektif. Jadi kalau agama itu subjektif, ngapain kita harus ini ya, harus mau nganggap bahwa agama kita yang paling benar, yang paling suci ya kan. Kemudian bagaimana kejadian yang ada di Iran ini? Dugaan saya nggak akan lama lagi akan terjadi perang lagi guys, jilid 2 gitu, ronde kedua antara Israel dengan Iran. Ya, akan ada lagi nanti perang hebat yang luar biasa guys. Kenapa? Karena Iran itu nggak mau nyerah gitu ya, nggak mau mengalah gitu ya. Dia nggak memikirkan kepentingan rakyatnya gitu ya. Ya hanya memikirkan gimana caranya ya membumi hanguskan Israel, gimana caranya menghapuskan Israel itu dari peta dunia gitu. Padahal ya kalau kita berpikir rasional, misalnya nih ya orang-orang Iran misalnya nih ya, nggak ada warga Konoha mengatakan seperti itu kan berdasarkan ajarannya, itu kan mereka disuruh gitu ya, berdasarkan ya kitab suci agama tertentu misalnya. Tapi kan yang jadi permasalahan emang ada gitu ya, Tuhan mengajarkan membenci agama lain gitu ya, membenci bani lain misalnya, membenci suku lain gitu ya, membenci Israel misalnya, membenci Yahudi gitu. Emang ada gitu Tuhan seperti itu? Sungguh nggak masuk akal nih menurut saya pribadi ya. Jadi prinsip daripada Israel itu jangan ganggu gitu kalau nggak mau diganggu gitu. Israel itu mengatakan
Ya, baru-baru ini Israel mengatakan atau Netanyahu mengatakan, kalau Iran itu mencoba gitu ya, mencoba melawan, maka kita akan membalas dengan yang sangat lebih keras lagi gitu, yang lebih keji lagi seperti yang terjadi di Gaza ya. Itu kalau saya perhatikan. Orang Israel itu punya nyali guys, bangsa petarung gitu. Tentara-tentaranya itu militan gitu. Ya mereka sangat-sangat luar biasa dalam berperang. Ketahanan mereka itu sangat-sangat luar biasa. Tidak bisa tertandingi ya kalau saya perhatikan. Kemudian baru-baru ini Iran melakukan yang namanya latihan militer. Ini yang ditakuti oleh Israel guys. Ya mereka takut nanti ya kalau mereka misalnya nih latihan perang gitu ya, dapat persenjataan yang lebih canggih. Ujung-ujungnya kan Iran akan menyasar Israel juga, ya kan? Kalau Iran itu beli sesuatu, misalnya nih kayak peralatan canggih, senjata dan sebagainya, peralatan militer, maka biasanya itu mereka itu sangat 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 takut ya. Orang Israel sangat takut. Kenapa? Karena sasarannya itu kan ke Israel, bukan ke Konoha gitu ya. Nggak mungkin Iran menyerang Konoha ya kan, tapi ke Israel gitu. Jadi saya melihat Iran itu seperti haus darah gitu, ribut terus ya, gontok-gontokan gitu, nggak selesai-selesai, gitu kan, ya. Jadi kalau saya perhatikan tuh ya, Gaza itu versi mini daripada Israel, ya, versi Sasek daripada Israel. Kalau Gaza itu segede, sorry, versi mini atau versi Sasek daripada Iran maksudnya, bukan Israel. Jadi kalau Gaza itu segede Iran, maka Gaza itu akan seperti Iran, guys. Ya, mereka akan membombardir yang namanya Israel ya. Padahal kan kalau boleh jujur itu ya, kalau dihitung secara persentase, rudal daripada Iran itu lebih banyak membombardir Israel. Cuman ditangkis menggunakan Iron Dome-nya. Gaza juga seperti itu ya. Iya, lebih banyak rudalnya gitu, tapi ditangkis gitu. Jadi kalau kita sebagai warga Konoha ya, kita ngambil prinsip menurut saya pribadi itu bukan urusan kita. Kalau mereka perang, ribut dan lain sebagainya, itu bukan urusan kita, itu urusan mereka gitu ya. Jadi gini guys, ya kita jangan berpihak pada agama tertentu, pada kaum tertentu gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Kita harus netral gitu. Cuman warga Konoha kan nggak netral. Warga Konoha juga ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan membenci Israel karena apa? Apakah karena kitab suci atau tidak? Saya tidak menyimpulkan ya, silakan disimpulkan sendiri ya. Dugaan saya ada seperti itu ya. Karena ya ada ayat-ayat membenci Israel ya, kalau boleh jujur ya. Kalau boleh belak-belakan ya. Cuman kan warga Konoha kan nggak pernah jujur ya. Pengennya ya menutupi gitu ya. Kemudian warga Konoha itu juga banyak yang ikut-ikutan ya. Kalau saya perhatikan tuh banyak warga Konoha yang ikut-ikutan tanpa menggunakan otak gitu ya. Kalau misalnya pemuka agamanya mengatakan membenci ini, maka mereka akan benci gitu, tanpa berpikir rasional. Apakah yang diucapkan oleh pemuka agama itu benar atau tidak? Ya, jadi mereka itu tidak berpikir rasional kalau saya perhatikan. Mohon maaf ya bagi yang nonton video nih. Orang Konoha itu kan susah berpikir rasional. Ya, IQ-nya juga setara gorila gitu. Jadi susah ya ngomong sama IQ setara gorila. Yang ada nanti ujung-ujungnya nanti menyerang gitu. Oh, kamu membela Israel. Saya nggak membela Israel. Saya membela kepentingan Konoha gitu ya. Kalau kita menjadi negara kuat ya, kuat misalnya nih seperti China, seperti Amerika, ya kita bisa membela Gaza dong, membela Iran kan. Jadi bikin kita kuat dulu gitu ya. Tapi kan gimana kita mau jadi kuat ya? Jadi ada satu seorang jenderal dari Israel pernah mengatakan, namanya kalau nggak salah Musaidan ya, lupa saya namanya. Dia pernah mengatakan seperti ini. Kaum muslimin itu ya sekarang ini maksudnya bukan dulu ya. Kaum muslimin itu sedangkan antri sekalipun mereka susah. Itu artinya mereka itu nggak bisa diandalin gitu. Bahkan sampai segitunya. Kalau misalnya mereka membaca, mereka tidak akan mempraktekkan di dunia nyata gitu ya. Ya kalau mereka misalnya nih mempraktekkan, mereka juga pasti berantem gitu. Jadi umat muslim itu bukan masyarakat pembaca gitu. Ya, itu saking ininya, saking desperate-nya gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Jadi susah ya. Karena Konoha itu mayoritas muslim ya susah. Tradisinya kan kalau saya perhatikan tuh tradisi muslim di Konoha itu kan
bukan tradisi memajukan suatu negara gitu, malah memundurkan gitu kalau saya perhatikan. Nggak ada tradisi, Konoha itu atau tradisi agama Marsa di Konoha itu untuk memajukan bangsa kita, nggak ada. Susah banget ya, susah, sangat susah, sesusah-susahnya ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian ada satu keanehan yang jarang diketahui oleh warga Konoha, di mana ketika Israel itu perang, ternyata mereka makin makmur, guys, makin kaya, makin banyak investor datang ke sana, terutama investor bagian pertahanan. Ini kan aneh bin ajaib ya. Biasanya kalau ada orang perang itu ya pasti hancur-hancuran gitu. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, Israel itu ya kalau saya perhatikan itu makin kaya raya gitu, makin makmur ya. Sehingga Iran itu melihat, oh kok gitu ya. Jadi mereka itu pengen menghancurkan Israel gitu. Sementara Israel itu menganggap bahwa kalau kita perang ya sok aja perang, kita kan nggak jadi masalah ya. Kalau mereka itu perang ya maka pertahanan-pertahanan ya, kemudian teknologi dan sebagainya itu dunia akan mengakui gitu. Jadi mohon maaf ya, kalau misalnya nih Israel dengan Iran itu perang, itu semacam eh, pertunjukan gitu, sirkus gitu. Jadi dunia melihat gitu seperti China melihat ya, Rusia melihat ya, kemudian negara-negara Eropa melihat pertahanan siapa yang paling canggih gitu. Ya, jadi mereka melihat dari berbagai sudut pandang, nggak seperti Konoha. Kalau Konoha itu kan hanya melihat dari sudut pandang Iran gitu, nggak melihat dari sudut pandang Israel ya. Jadi yang warga Konoha itu menggembar-gemborkan bahwa Israel itu sudah chaos ya, sudah bangkrut ya. Kenapa? Karena itu yang dipengen oleh warga Konoha. Makanya media-media di Konoha itu selalu memojokkan Israel. Kenapa? Karena itu yang dipengen oleh masyarakatnya. Itu kalau saya perhatikan ya. Jadi semakin Israel itu perang, maka semakin kaya mereka, semakin banyak duit gitu ya, semakin banyak investor. Ini aneh ya, keanehan ya kalau saya melihatnya. Jadi orang-orang itu nggak takut gitu ya, terutama pertahanan ya. Jadi kalau pertahanan itu kan biasanya kan menyatu dengan pemerintah ya. Departemen Pertahanan suatu negara itu biasanya menyatu ya. Seperti kita misalnya Menteri Pertahanan itu kan menyatu dengan pemerintah. Jadi pemerintah-pemerintah di dunia itu ya mau bekerja sama dengan Israel. Jadi kalau pemerintah itu mau bekerja sama dengan Israel, pemerintah yang lain misalnya ya, itu artinya berarti kepercayaan mereka terhadap Israel itu sangat-sangat kuat sekali. Dan ini sangat-sangat sangat bagus buat Israel ya kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Apakah eh, perang Israel versus Iran ini akan berdampak pada kehancuran Iran atau tidak? Apakah Iran akan diratakan? Sekian video nih, terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.